Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada ulasan berikut. Kali ini kita akan menjelaskan tentang unsur-unsur dari kubus dan balok. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang unsur-unsur dari kubus maupun balok. Yang pertama adalah sisi. Penyebutan sisi pada bangun ruang sisi datar atau bangun tiga dimensi itu berbeda penyebutan sisi pada saat kita mengulas bangun dua dimensi atau bangun datar. Apa perbedaannya? Saat saya menyebut sisi pada bangun dua dimensi, maka sisi tersebut adalah berupa garis. Sedangkan sisi pada bangun tiga dimensi atau bangun ruang, maka sisi tersebut adalah berupa bangun atau berupa bidang datar. Ada berapa banyak sekarang banyak sisi pada kubus maupun balok? Kubus memiliki 6 sisi yang kongruen. Sisi mana saja itu? Sisi belakang, kongruen dengan sisi depan, kongruen dengan sisi kanan, kongruen dengan sisi kiri, kongruen dengan sisi atas, dan kongruen dengan sisi yang bawah. Jadi ada 6 sisi yang kongruen pembentuk dari kubus. Sementara balok dikomposisi atau dikonstruksi dengan 3 pasang sisi saja yang kongruen, yakni sisi atap kongruen dengan sisi bawah, sisi kanan kongruen dengan sisi yang di samping, terus sisi depan kongruen dengan sisi yang belakang. Berikutnya unsur yang kedua, yakni ada rusuk. Rusuk adalah pertemuan dua bidang sisi yang tegak lurus, baik pada kubus maupun balok. Jadi ada sisi A, B, F, E itu bertemu di AB kalau dengan sisi AB, C, D. Maka AB ini yang dinamakan rusuk, yakni pertemuan sisi depan dan sisi alas. Lahirlah rusuk AB. Demikian halnya untuk CG dan seterusnya untuk EF. Jadi rusuk adalah pertemuan dua bidang sisi yang saling tegak lurus. Sekarang pada kubus ada berapa rusuk akhirnya yang terjadi? Ada 12 rusuk yang sama panjang. Kita simbolkan dengan S seperti ini. Dan pada balok ada 3 ukuran, yakni ada ukuran panjang, ukuran lebar, dan ukuran tinggi. Masing-masing ada 4 pasang P, ada 4 L, ada 4 tinggi. Kita lihat ada 4 tinggi sama panjang, ada 4 lebar, juga ada 4 dari rusuk yang merupakan panjang. Jadi perbedaan antara rusuk kubus dan balok itu adalah kalau kubus terkonstruksi dari rusuk 12 rusuk yang sama panjang, pada balok terkonstruksi 12 rusuk yang ada 3 jenis ukuran yang merupakan panjang, lebar, dan tinggi. Ini berpengaruh nanti pada rumus dari panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kubus, panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat sebuah balok. Panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kubus dengan panjang rusuknya S sama, berarti jumlahnya adalah 12S. Sementara panjang rusuk yang dibutuhkan untuk membuat balok adalah 4P ditambah 4L ditambah 4 tinggi, karena masing-masing jumlahnya adalah 4 tadi. Khusus pada sisi, saya kembali lagi ke sisi, ada nanti yang dinamakan sisi frontal dan sisi ortogonal. Sisi frontal adalah sisi yang sejajar dengan media gambar. Sedangkan sisi ortogonal adalah sisi yang tegak lurus dengan media gambar. Kalau Anda adalah kertas, sementara guru akan menggunakan biasanya media gambarnya papan tulis. Mana itu sisi frontal? Sisi frontal adalah sisi yang sejajar dengan media gambar adalah sisi DCGH, sisi belakang, dan sisi yang depan ini adalah sejajar dengan media gambar, dan gambarnya ini sama antara antara gambar dengan kenyataannya, gitu ya. Sementara sisi-sisi yang lain antara gambar dan kenyataan tidak sama, yang mengkonstruksi kanan kiri atas bawah ini, semuanya ini adalah sisi ortogonal. Sisi samping kiri, samping kanan, sisi atas, sisi bawah ini semuanya merupakan sisi ortogonal, sisi yang tegak lurus dengan media gambar.
Kalau kita perhatikan tadi, sisi yang hanya sesuai dengan gambar dan kenyataan hanya sisi depan dan sisi belakang. Yang lainnya akan terlihat jajar genjang seperti itu. Sementara semuanya adalah juga persegi. Ini kita pada saat membahas tentang bangun ruang sisi datar diperlukan apa yang dinamakan daya imajinatif, di mana apa yang tampak semuanya itu ada sebagian yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, kalau kita perhatikan alas dari kubus ini gambarnya adalah berupa jajar genjang, namun kenyataannya adalah berupa persegi. Pun begitu pada alas KLMN pada balok ini terlihat pada gambar adalah bentuknya seperti jajar genjang, namun kenyataannya adalah persegi panjang. Maka hal yang paling mudah biasanya guru untuk menjembatani jarak imajinatif itu, guru menghadirkan ruang kelas itu sebagai contoh real atau contoh dalam kenyataan. Sekali lagi, daya imajinatif ini sangat diperlukan karena apa itu diakibatkan keterbatasan gambar yang kita gambar adalah 3 dimensi, sementara media gambar kita adalah 2 dimensi. Karena apa yang tampak di layar kita biasanya tulisan kita itu karena berupa salah satu saja dari sudut pandang di antara banyak sudut pandang. Demikian nanti secara khusus akan kita ulas mengenai diagonal, jenis-jenis diagonal yang dibangun ruang sisi datar. Terima kasih. Alhamdulillah.